Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran dalam jaringan ya. Bagaimana, apakah anak-anak semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, silakan dipersiapkan bukunya dan alat tulis. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita memasuki materi, adapun hal-hal atau tujuan pelajaran yang diharapkan dapat diketahui siswa setelah mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui negara-negara ASEAN, siswa dapat mengetahui keadaan sosial budaya masyarakat ASEAN, serta siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan organisasi internasional yang anggotanya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini terbentuk karena adanya persamaan letak geografis yang didirikan oleh 5 negara pendiri pada deklarasi Bangkok. Di antaranya ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narkiso Ramos dari Filipina. Nah, semua 5 negara pendiri ASEAN ini berdiri atau mendirikan negara ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Seiring berjalannya waktu, anggota ASEAN terus bertambah, khususnya untuk negara-negara yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam yang ikut bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, serta Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, adapun bentuk kerjasama dari organisasi ASEAN ini adalah bentuk kerjasama multilateral. Yang dimaksud dengan kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan atau salah satu bentuk kerjasama yang lebih dari 2 negara. Selanjutnya kita akan melihat kondisi geografis negara-negara ASEAN. Karena ASEAN ini terbentuk karena adanya persamaan letak geografis, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi geografis negara-negara ASEAN tersebut. Yang pertama, Asia Tenggara ini terdiri dari atau diapit oleh 3 perairan. Di bagian barat ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala, di sebelah utara ada Laut Cina Selatan, dan di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Selanjutnya, Asia Tenggara ini terdiri dari 2 daratan. Yang pertama adalah Semenanjung. Semenanjung ini merupakan bagian daratan yang menjorok ke laut. Adapun negara-negara yang terbentuk atau negara-negara semenanjung ini meliputi Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Selanjutnya, gugusan kepulauan. Gugusan kepulauan ini artinya negara-negara yang terbentuk atau terdiri dari beberapa pulau seperti Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, serta Brunei Darussalam. Selanjutnya, letak-letak geografis untuk negara-negara di Asia Tenggara bisa dilihat pada layar. Nah, letak geografis ini tentunya akan mempengaruhi kegiatan atau aktivitas-aktivitas masyarakat di dalamnya. Contohnya, itu mempengaruhi kegiatan sosial politik dan kegiatan ekonomi, khususnya di berbagai negara ASEAN tersebut. Selanjutnya kita akan melihat kondisi sosial politik untuk negara-negara ASEAN. Anak-anak bisa lihat
di layar ini adalah kondisi sosial politik negara-negara ASEAN. Beserta penjelasannya akan saya sampaikan, di mana sistem politik negara-negara ASEAN ini ada yang menganut sistem pemerintahan republik presidensil, sistem pemerintahan monarki konstitusional, sistem pemerintahan monarki absolut, sistem pemerintahan republik parlementer, dan sistem pemerintahan satu partai. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan republik presidensil adalah bahwa di negara tersebut presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk jabatan 6 tahun serta memilih dan mengepalai kabinet. Selanjutnya, untuk pemerintah monarki konstitusional, sistem pemerintahan monarki konstitusional ini artinya adalah sistem pemerintahan kerajaan di mana kepala negara dipilih atau merupakan seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, monarki absolut. Sistem pemerintahan monarki absolut ini maksudnya adalah sistem pemerintahan yang mempunyai kuasa penuh untuk memerintah, itu adalah kepala negara. Jadi monarki absolut ini artinya sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang raja atau sultan. Selanjutnya, sistem pemerintahan satu partai. Sistem pemerintahan satu partai ini adalah di mana dalam suatu negara tersebut hanya ada satu partai yang akan berdiri untuk memerintah pemerintahan tersebut. Seperti contohnya pada Laos ini hanya ada satu menganut atau mengakui sistem pemerintahan satu partai, yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos. Nah, kepala negara di negara Laos ini adalah presiden yang dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan 5 tahun dan akan dipilih kembali. Sedangkan selanjutnya adalah sistem pemerintahan republik parlementer. Nah, sistem pemerintahan republik parlementer ini kepala negaranya adalah presiden, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan kepala pemerintahannya perdana menteri yang dipilih 5 tahun sekali melalui pemilihan umum. Nah, contoh negara yang menganut sistem pemerintahan republik parlementer ini adalah Singapura. Selanjutnya, kondisi atau kegiatan-kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Di sini kita akan melihat bahwasannya kegiatan ekonomi atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat negara-negara ASEAN itu kebanyakan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara-negara tersebut. Seperti bisa kita lihat bahwa sebagian besar atau hampir seluruh negara-negara ASEAN memanfaatkan hasil bumi, kemudian memanfaatkan atau mampu bertahan hidup melalui bidang pertanian, pertambangan, serta di bidang perindustrian. Selain itu, negara-negara ASEAN tersebut juga memanfaatkan atau mengoptimalkan keadaan alam untuk dijadikan sektor pariwisata yang tentunya akan memberikan dampak positif atau keuntungan bagi masing-masing negara tersebut. Selain itu juga ada yang menggunakan jasa perbankan.
Bila kita lihat dari ke-10 negara ini, hampir rata-rata semuanya memanfaatkan sumber daya alam yang berada pada negara di mana anggota ASEAN itu berada. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai kondisi geografis, sosial politik, kemudian kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Sehingga kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa kondisi geografis negara-negara ASEAN itu akan mempengaruhi keadaan sosial politik dan kegiatan ekonomi. Kegiatan sosial politik negara-negara ASEAN ternyata menganut berbagai macam sistem pemerintahan, di antaranya republik presidensil, republik parlementer, monarki konstitusional, monarki absolut, dan negara satu partai. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN ini memanfaatkan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti di bidang pertanian, pertambangan, kehutanan, perkebunan, industri, jasa perbankan, serta memanfaatkan sektor pariwisata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau belum paham mengenai pembelajaran tematik dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, dapat ditanyakan melalui forum Google Classroom yang telah terbagikan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.